bersihkan dosa sesama manusia. Itulah ada tradisi Bugis Makassar, sidang pedampengi ki melok matama puasa. Nah, kenapa? Saling memaafkan ki mau masuk bulan puasa. Ya, tamu pori kak, kalau ada salahku saling memaafkan ki. Itulah tradisi. Kenapa? Maknanya agar kiranya kita betul-betul bersih dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia, utamanya kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, Ustadz bahagia di bulan Ramadan karena jumlah jadwal ceramah lebih padat. Atau mungkin para pedagang yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan. Kenapa? Dengan bertambahnya jumlah pembeli. Atau mungkin para PNS berprasangka bulan Ramadan adalah momen detik-detik kami mendapatkan THR. Bukanlah kebahagiaan itu yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Kebahagiaan yang dimaksud adalah biidharuha, mengungkapkan kebahagiaan itu dengan apa? Bikasratil ibadah, memperbanyak ibadah, wastihadu fih, dan sungguh-sungguh di dalam ibadah tersebut. Misal, dengan masuknya bulan suci Ramadan, saya dulu jarang ke masjid. Mengungkapkan kebahagiaan saya, akhirnya saya rajin ke masjid. Dengan masuknya bulan suci Ramadan, dulu saya baca Quran seadanya. Dengan masuknya bulan suci Ramadan, saya ungkapkan kebahagiaan saya dengan rajin, lebih meningkatkan jumlah bacaan saya di dalam bulan suci Ramadan. Atau misalnya, dengan masuknya bulan suci Ramadan, saya merasa senang, bangga, bersyukur dengan cara memberi makan orang-orang yang susah ataupun anak-anak yatim piatu. Itulah salah satu bentuk kebahagiaan. Kebahagiaan di sini yang dimaksud adalah tasyakkur ala wujudi Ramadan. Bersyukur atas wujudnya Ramadan, keberadaan Ramadan, bukan kebahagiaan yang mana menghasilkan keuntungan duniawi semata. Maka itu tentu tidak akan mendapatkan pembebasan dari api neraka sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena itu wahai ikhwani, manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini. Ya, salah satunya pernah seorang murid bertanya kepada gurunya, Syekh Ali bin Abdullah Baros bertanya kepada gurunya Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan kalimat, ya Syekh, a'tinil wasiyah au nasiyah bikamali Ramadan. Tolong kasihkan saya nasihat atau wasiat agar kiranya saya bisa sempurna di bulan suci Ramadan. Tanda kutip, kesempurnaan yang dimaksud adalah minimal Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka guru tersebut menjawab, fa'alaikum bi'amalain, maka bagimu amalkanlah dua amal. Salah satunya adalah yaitu tahhir nafsa qabla duhul Ramadan. Bersihkanlah dirimu sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Dengan cara apa kita membersihkan diri?
yaitu bikathratil istighfar wa talabul afu bainan nas, memperbanyak istighfar kepada Allah dan meminta maaf sesama manusia. Makanya minta maaf itu di bulan Rajab kita diajarkan memperbanyak istighfar. Salah satunya bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, rahmati aku, wa tub alayya, terimalah tobatku. Kenapa? Supaya kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih. Bagaimana mungkin satu wadah gelas yang sifatnya kotor mau diisi dengan cairan yang berharga seperti susu, sayang 1000 sayang, maka susu itu akan terbuang. Naudzubillah min dalik. Begitu juga jiwa kita yang mungkin masih kotor dengan maksiat, masih kotor dengan penyakit-penyakit hati, entar lagi memasuki bulan suci Ramadan, kalau diisi dengan cahaya Allah, diisi dengan hidayah dari Allah, rahmat dari Allah, pengampunan dari Allah, maka itu semua akan tertolak gara-gara tidak dibersihkan diri daripada bulan suci Ramadan. Nah, selain daripada istighfar kepada Allah, juga kita perlu pahami hadis Nabi SAW yang menyatakan man tahara nafsah anid dzunub sahalallahu anil ibadah walau kana syibana. Siapa yang membersihkan diri dari dosa, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meringankan dirinya dari ibadah sekalipun dia sudah tua. Makanya kapan-kapan Anda malas bangun subuh, malas baca Quran, malas tarawih, malas ke masjid, bukan karena berat badan Anda naik, dikarenakan banyaknya dosa yang menumpuk yang lupa diistighfari. Ingat, pada hakikatnya kita semua berdosa, namun perbedaannya ada yang rajin beristighfar, ada yang acu tak acu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersihkan dosa kepada Allah. Yang kedua yaitu sebelum masuk yang kedua, yaitu bersihkan dosa sesama manusia. Itulah ada tradisi Bugis Makassar, sidang pedampengi ki melok matama puasa. Nah, kenapa? Saling memaafkan ki mau masuk bulan puasa. Ya, tamu porika kalau ada salahku saling memaafkan ki. Itulah tradisi. Kenapa? Maknanya agar kiranya kita betul-betul bersih dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia, utamanya kepada orang tua. Yang mana kita pahami tradisi, adik menelpon kakaknya, "Deng, tak dampengi kak kalau engkau dosaku." Anak menelpon orang tuanya, "Abah, Ummi, tak dampengi kak kalau engkau dosaku." Hal seperti itulah yang dilakukan untuk membersihkan diri, maka niscaya Anda akan mendapatkan keringanan, kenikmatan, kesempurnaan ibadah di bulan suci Ramadan. Adapun kiat-kiat yang kedua untuk mendapatkan kesempurnaan dari bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan dapatkan pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.